Hari ini saya akan membawakan cerita tentang emiten yang ada di industri kelapa sawit, yaitu Sumber Tani Agung Resource dengan ticker STA. Bisa dimulai? Jadi untuk pertama-tama, Sumber Tani Agung Resource atau STA ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1970 dan telah mengelola 15 perkebunan kelapa sawit yang lokasinya bertepatan di Sumatera dan juga di Kalimantan. Kemudian untuk kategori dari plantation profile-nya itu berada di kategori prima, yaitu sekitar 77% dari total perkebunannya. Perusahaan juga sedang melakukan ekspansi dari tahun ke tahun, jadi sekarang sedang menargetkan akuisisi perkebunan yang kecil dan juga menengah untuk meningkatkan plantation area mereka secara keseluruhan dan juga mengintegrasikan prosesnya secara vertically integrated. Next. Kemudian perusahaan STAA ini juga memiliki beberapa hasil derivatif dari CPO-nya, yaitu adalah CPO atau crude palm oil dan juga CPKO, crude palm kernel oil, palm kernel, fresh fruit bunch, palm kernel expeller, palm kernel meal, RBD atau refined bleach and deodorized, serta juga PFAD, yaitu palm fatty acid distillate. Nah, untuk RBD dan juga PFAD ini dibutuhkan refinery yang sedang lagi berjalan untuk pembuatannya, lagi dalam project yang sedang dimulai dari Oktober. Kemudian next. Untuk produk utama dari STA dalam penjualannya merupakan CPO yang totalnya itu 87% dari total penjualan, di mana sisanya itu dikontribusikan oleh CPKO dan juga PK yang menyumbang 7% dan juga 3,6%. Untuk penjualan yang dibagi secara daerahnya atau geografisnya, penjualan sekarang didominasi oleh penjualan secara domestik, yaitu 98,4%, dan juga ekspor 1,6%. Next. Di as of 9 months, STA ini memiliki lahan yaitu sekitar 49.000 hektar dengan penambahan akuisisi yang terakhir yaitu di PT HSK dan juga PT SAL di Sumatera Selatan. Untuk penambahannya itu sekitar 4.000 hingga 5.000 hektar di tahun lalu. Nah, untuk dari 49.000 hektar ini ada dari perkebunannya, kemudian juga ada KCP atau kernel crushing plant, solvent extraction plant, sama juga ada refinery and fractionation plant. Jadi untuk dari plantation-nya hingga downstreaming-nya ada di plantation area mereka. Next. Untuk kontribusi bisnis terhadap performa finansialnya untuk 9 month di tahun ini sebagian besar itu dihasilkan dari kelapa sawit yang profil umurnya berada di usia prima, yaitu di kisaran 8 hingga 20 tahun, di mana 77% itu dari total plantation areanya itu merupakan tergolong usia prima, dan juga untuk dari total produksinya dia berkontribusi 85% dari total production untuk kategori usia primanya. Next. Untuk bisnis prosesnya sendiri, jadi pertama-tama dari harvesting tandan buah segarnya itu, kemudian dipanen dan juga digiling, yang bisa menghasilkan palm kernel dan juga CPO. Kemudian untuk proses selanjutnya itu di palm kernel bisa diproses menggunakan KCP atau KCP itu sehingga menghasilkan palm kernel oil dan juga palm kernel expeller. Kemudian sisanya lagi bisa dilanjutkan prosesnya hingga menjadi palm kernel meal atau sisa dari buahnya itu sendiri. Next. Jadi untuk membandingkan dengan beberapa emiten yang ada di perusahaan, yang ada di industrinya, kita bisa melihat kalau misalkan rata-rata umur dari palm oil STA ini berada di kisaran 13 tahun, yang memiliki hasil panennya itu sekitar 17,3 ton per hektarnya dengan hasil ekstraksi di 22%. Nah, dengan penambahan perkebunan melalui akuisisi itu bisa memastikan perkebunan tetap sesuai dengan keinginan dari manajemen. Next. Untuk industrinya sendiri,
Indonesia itu merupakan produsen dari CPO atau minyak sawit terbesar di dunia dengan total produksinya secara annual sekitar 45 juta ton. Dan untuk bulan September sendiri, produksi CPO dan PKO mencapai 4,95 juta ton, naik sekitar 9,2% secara month on month dan turun secara 0,9% secara tahunan. Kita bisa melihat untuk ke depannya harusnya tetap baik dalam produksinya, dikarenakan ada perkiraan dari kami juga melihat El Nino itu akan berlangsung hingga Februari 2024. Jadi untuk volume produksi harusnya bisa didorong oleh cuaca yang lebih baik. Next. Untuk konsumsi secara domestiknya itu biasanya untuk Indonesia di sekitar 18 hingga 20 juta ton yang didorong oleh penggunaan oleh kimia dan juga untuk makanan. Nah, untuk baru-baru ini adanya peraturan pemerintah yang meningkatkan penggunaan CPO dalam biodiesel, yaitu B35, harusnya dapat meningkatkan konsumsi untuk domestik ke depannya, dan kemudian bisa akan ditingkatkan lagi oleh pemerintah hingga B40 dan selanjutnya. Untuk konsumsi di bulan ini turun 2,8% menjadi 1,9 juta ton, sementara secara kumulatif masih meningkat sebesar 11,4 secara tahunan. Next. Untuk ekspornya sendiri, Indonesia itu telah mencapai 2,6 juta ton di tahun ini, yaitu ada peningkatan sekitar 30% secara month on month dan penurunan 15% secara year on year. Ini adanya peningkatan di setiap segmen, ya, kecuali penggunaan oleh kimia dan juga minyak sawit yang mentah. Nah, peningkatan volume ekspor ini berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor sebesar 25,2% menjadi 2,1 juta US dollar. Untuk berdasarkan negara tujuannya, penjualan ini paling turun yang dapat dilihat secara signifikan yaitu di China dan juga di India. Next. Untuk pasar minyak sawit juga melihat adanya tingginya permintaan masih dari China. Kemudian untuk India sendiri kita bisa melihat dari grafik juga adanya penurunan untuk demand dikarenakan adanya high base di beberapa bulan kemarin, mengingat ada festival Diwali di bulan November. Kemudian juga kami melihat untuk kedepannya prospek dari impor kepada dua negara ini untuk minyak sawit harusnya masih tetap stabil dan juga masih bertumbuh. Next. Dinamika untuk harga minyak dan juga penggantinya itu melihat adanya stabilitas yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi ini dikarenakan adanya peningkatan produksi di edible oil substitute yang berkontribusi untuk stabilitas harga yang sekarang. Nah, untuk indikator perubahan harga, yaitu adanya penurunan permintaan dari China dan India, dan juga kita bisa melihat adanya dinamika penawaran permintaan atau supply demand dari edible oil substitute. Kita melihat kalau misalkan CPO akan berkisar di angka 750 hingga 800 US dollar per ton hingga akhir tahun. Next. Untuk performa finansialnya sendiri, untuk pada kuartal ini mencapai 1.505 miliar, yaitu kenaikan 30%, dan juga secara kuartal, dan juga 6,1% secara year on year. Didorong ini oleh peningkatan volume penjualan. Secara kumulatif pada 9 month 2023, pendapatan mencapai 3,8 million US dollar. Itu tetap penurunan 12,7% secara tahunan. Untuk gross profit-nya mencapai 511 billion US dollar atau kenaikan 132% secara kuarternya dan juga kenaikan 13,2% secara year on year-nya. Hal ini dikarenakan cash cost yang lebih rendah yang didorong dari salary yang lebih turun dan juga kenaikan produksi dari dan juga volume penjualan dari barang-barangnya yang dijual. Ya, next. Untuk laba bersihnya sendiri mencapai 268 million dollar atau kenaikan sekitar 258 quarter on quarter, dan secara year on year-nya masih adanya kenaikan 9,6%.
dan secara kumulatifnya mencapai 489 US million dollar atau tetap turun di 44,3% secara tahunannya. Nah, pemulihan laba bersih ini dapat dilihat karena ada level terendah di 2Q22 dan sekarang adanya indikasi untuk kembali ke fase yang lebih normal. Next, untuk saat ini kami tidak memberikan rating kepada perusahaan karena perusahaan ini masih belum kita cover dan juga perusahaan ini kita melihat kalau sedang diperdagangkan dengan penilaian yang wajar. Mempertimbangkan dengan adanya rasio profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenisnya, namun hal ini diimbangi dengan sudah tingginya valuasi pada masa sekarang. Kemudian kita bisa melihat untuk ke depannya dengan adanya proyek-proyek dan juga integrasi secara vertikal dan juga ekspansi secara akuisisi perkebunan lainnya, ini dapat melihat justifikasi terhadap valuasi yang ada sekarang. Itu STA sekarang diperdagangkan mendekati 0,5%, 0,5 kali dari standar deviasi dalam rata-rata 1 tahun PI-nya. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kembali ke Glenda.